Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Sekarang masih Lebaran itu kan, masih banyak dagingnya Pak. Habis? Malu. Ya, sebelum kita belajar, silakan coba berdiri semuanya. Baju dimasukkannya harus rapi. Ya, rapi. Baju dimasukkan yang rapi. Jahit yang betul. Kalian perhatikan, coba di sekeliling kalian ada sampah. Ya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mencerminkan, mengaplikasikan hadis kebersihan. Apa hadis kebersihan itu? Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Alhamdulillah kita sudah mengaplikasikan ke dalam lingkungan sehari-hari. Bersih, rapi, enak nggak dipandang? Kalau semuanya banyak sampah ya di ruangan kita, belajar pun tidak konsentrasi. Baik ya. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas Jahit. Kita syarat deh. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada hadir hari ini? Fahri ya. Apa keterangannya? Apa? Ya. Masih semangat kan kalian? Masih pembelajaran? Kalau masih kita yel konsentrasi. Siapa yang tak konsentrasi berarti belum semangat. Ya seperti biasanya sebelum belajar kita harus adanya pemanasan, ya adanya yel. Ya apa gunanya? Yaitu untuk tujuannya untuk biar kalian itu konsentrasi dan semangat. Coba ini yang besar ini sebelah sini berdiri sebelah sini. Kalau Bapak bilang konsentrasi, siap konsentrasi. Ya, baru nanti lawan kata. Umpamanya mundur berarti maju, kanan berarti kiri, atas berarti bawah aja cuma ya. Siapa yang nggak konsentrasi, tenang hukum suruh menghafal salah satu hak. Oke, siap. Oke, berdiri. Ya, siap. Konsentrasi. Oke, kalau kalian sudah tidak konsentrasi, berarti harus konsentrasi. Kanan. Kiri. Kemudian kiri. Atas. Bawah. Maju. Mundur. Oke.
berdua di ya. Larangan apa larangan pergaulan pergaulan bebas dan pergaulan di. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu tentang etos kerja. Apa sih yang dimaksud dengan etos kerja itu? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan sebelum masuk materi. Tunjuk tangan. Oke. Etos kerja adalah semangat nilai, keyakinan, norma, dan sikap dalam bekerja. Ya, etos kerja adalah seperangkat nilai, keyakinan, norma, dan sikap dalam norma bekerja. dalam bekerja. Nah, itu yang dari etos kerja. Ada lagi yang tahu? Disiplin. Ya, ada lagi? Tanggung jawab. Oke, Bapak satukan ya. Jadi etos kerja itu adalah sikap, semangat, dan komitmen seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Nah, sikap apa aja yang tercermin dalam etos kerja itu? Sikap apa, nak? Sikap apa? Tanggung jawab, kemudian jujur. Ya, itu. Kemudian nilai tadi ya, udah nilai positif dalam etos kerja tadi adanya tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian kejujuran. Oke ya. Sekarang Bapak akan membacakan tentang apa sih tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu kalian mampu yang menjelaskan pengertian etos kerja menurut ajaran Islam, bagaimana yang diungkapkan tadi sama teman kalian. Ya. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai etos kerja dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ketiga, analisis kasus kehidupan nyata yang mencerminkan etos kerja pribadi muslim. Nanti Bapak akan kasih kalian suatu kasus, ya, suatu kasus. Nanti kalian kerjakan berkelompok. Yang keempat, menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, dan kerja keras dalam proses belajar. Kelima, menyampaikan hasil analisis secara lisan atau tertulis. Setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian paparkan jawabannya di depan kelas berkelompok. Oke ya? Itu tujuan pembelajaran. Kita masuk kepada etos kerja. Nah, tadi pengertian etos kerja tadi sudah dibacakan. Coba cari pengertian etos kerja. Apa itu? Sikap, semangat, dan komitmen seorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan bertanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Oke ya. Itu adalah pengertian dari etos kerja. Nah, dalam konteks yang lebih luas, etos kerja juga mencakup budaya kerja yang tumbuh dalam satu kelompok atau organisasi yang mendorong anggotanya. Nah, contoh etos kerja kalian sebagai siswa ya, sebagai siswa itu etos kerja di lingkungan sekolah itu seperti apa? Disiplin. Apa lagi? Taati peraturan. Apa lagi? Tanggung jawab. Contoh seperti kalau tanggung jawab, kalau ada PR, kalian dikasih PR harus dikerjakan. Dikasih waktu 1 hari harus tepat waktu. Nah, itulah siswa yang mencerminkan etos kerja. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ya, ini kita lanjut. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Coba baca Habib.
dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Oke. Kemudian Temi yang kedua, Quran surat Al-Qasas. Setuju. Dan janganlah kamu merupakan bagian dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagai Allah telah berbuat baik kepadamu. Oke, itu ayat Al-Quran tentang etos kerja ada dua, yaitu At-Taubah 105 dan Al-Qasas 77. Nah, dalam Al-Quran surat At-Taubah 105, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Nah, nilainya ada nggak yang terkandung nilai etos kerja di situ? Ada. Apa itu? Apa itu? Tanggung Jawab. kemudian kesungguhan dan produktivitas, kemudian nilai spiritual dalam bekerja. Oke ya. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Qasas 77. Dan janganlah kamu lupakan bagimu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, nilai atas kerjanya apa? Darmawan, kemudian keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian syukur atas nikmat Allah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan kalian berkelompok ya. 1, 2, 3. Ya, silakan berkelompok. Nanti Bapak akan kasih studi kasus ya, suatu studi kasus. Ada dapat kertasan semuanya? Di sini Bapak sediakan yaitu tentang studi kasus yang berjudul dedikasi Pak Amin di bengkel amanah. Ya, Pak Amin adalah seorang montir sekaligus pemilik bengkel kecil bernama Bengkel Amanah di pinggiran kota. Nah, setiap hari ia membuka bengkelnya tepat waktu sebelum subuh dan tidak pernah menolak pelanggannya. Sekalipun ketika lelah atau sakit ringan, Pak Amin dikenal sebagai seorang yang jujur. Ia tidak pernah melebih-lebihkan kerusakan kendaraan untuk mengambil keuntungan yang lebih. Nah, selain itu, ia selalu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk disumbangkan ke anak yatim setiap bulannya, dan selalu berkata bahwa rezeki yang halal dan berkah lebih utama daripada jumlah yang besar tapi tidak berkah. Nah, suatu hari datanglah seorang pelanggan bernama Pak Dodi yang kendaraannya mogok. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya kecil dan hanya perlu penyetelan ringan. Namun karena Pak Dodi tidak paham tentang mesin, dia menawarkan bayaran mahal, ya. Tapi Pak Amin menolak dan hanya meminta bayaran sesuai kerja yang dikerjakan. Nah, silakan kalian jawab pemecahan masalahnya, ya. Ada di situ pertanyaan. Yang pertama yaitu nilai-nilai etos kerja apa saja yang ditunjukkan oleh Pak Amin. Kemudian yang kedua, apa motivasi yang bisa jadi mendorong Pak Amin bekerja dengan penuh integritas, semangat, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap Pak Amin mencerminkan nilai-nilai Islam dalam bekerja. Dan empat, menurut kalian, apakah sikap Pak Amin bisa diterapkan dalam dunia kerja sekarang? Kalau memang bisa, jelaskan. Ya, silakan dari sekarang Bapak kasih waktu 15 menit.
kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab studi kasus. Saya Farinda Indonesia, saya Pinayu. Baca dulu. Studi kasus. Dedikasi Pak Amin Bengkel Amanah. Latar belakang. Pak Amin adalah seorang mantan sekaligus pemilik bengkel bernama Bengkel Amanah di pinggiran kota. Setiap hari ia membuka bengkelnya pada sebelum subuh dan tidak pernah menolak pelanggan. Sekalipun ketika orang sakit ringan, Pak Amin dikenal jujur. Ia tidak pernah menunjukkan kerusakan kendaraan mengambil keuntungan rupiah. Selain itu, ia selalu menyisihkan sebagai pendapatannya untuk diberikan anak yatim setiap bulan dan selalu berkata bahwa rezeki yang halal dan berkah lebih utama daripada jumlah yang besar tapi tidak berkah. Suatu hari datang seorang pelanggan bernama Pak Dodi yang kendaraannya mogok. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya kecil dan hanya untuk penyetelan ringan. Namun karena Pak Dodi tidak paham, ia menawarkan bayaran mahal. Tapi Pak Amin menolak dan hanya meminta bayaran sesuai pekerjaan yang dikerjakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nilai-nilai etos kerja apa saja yang ditunjukkan oleh Pak Amin? Jawabannya jujur, berwaktu, layanan bermain, dermawan, berprestasi, dan profesional. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Di sini Bapak koreksi dulu ya. Kalian sudah mengerjakan satu masalah yaitu tentang dedikasi Pak Amin di bengkel Amanah. Nah, di situ ada pertanyaan nilai-nilai etos kerja yang ditunjukkan oleh Pak Amin itu seperti apa? Dari Jujur, Ya. waktu, layanan yang berikan, dermawan, integritas, dan profesional. ya, jujur, disiplin, tanggung jawab, kedermawanan, dan profesi. Ya, karena apa? Karena Pak Amin itu orangnya yang sangat jujur, ya. Dia bisa mengatakan bahwa di bengkelnya itu kerusakannya cuma hanya sekedar mesin. Tapi kalau orang yang nggak tahu kan yang penting mesin itu bisa namanya motor ya, motor itu bisa berjalan. Jadi terima kasihnya kepada Pak Amin itu ada. Jadi seharusnya umpamanya 15.000 dikasihlah 20.000, tapi Pak Amin tetap menolak karena cuma mesin saja yang rusak. Ya, oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi kasus yang berjudul Dedikasi Pak Amin di Bengkel Amanah. Yang bersoal apa motivasi yang bisa jadi pendorong Pak Amin bekerja dengan penuh integritas yang akan dijawab oleh Habib. Baiklah, saya akan menjawab
kedua, ingin mencari rezeki yang halal dan berkah, nilai-nilai agama yang dianut seperti kejujuran dan amanah, keinginan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Baiklah, itu tadi jawaban dari Bapak Tua. Kurang lebih kata maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi menurut kelompok 2 di sini ada pertanyaan. Apa motivasi yang bisa jadi mendorong Pak Amin bekerja dengan penuh integritas? Yang pertama itu ingin mencari rezeki yang halal, kemudian adanya tanggung jawab terhadap apa pelanggan ya, kemudian keinginan ya untuk menyumbangkan sebagian rezekinya kepada anak yatim. Baik ya, untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Lanjut kepada kelompok berikutnya, kelompok 3 Dengan tempat tulis. kan ada 3 dan 4 itu ya, siapa yang jawab nomor 3, siapa yang jawab apa? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tiga, bagaimana sikap Pak Amin mencerminkan nilai-nilai Islam dalam bekerja? Jujur dan amanah, ikhlas, adil dan bijaksana, profesional. 4. Menurut kalian, apakah sikap Pak Amin bisa diterapkan dalam dunia kerja sekarang? Jelaskan alasannya. Relevan, meningkatkan kualitas kerja, membangun kepercayaan, mendorong kesuksesan karir, mengatasi tantangan. Alasannya, sikap Pak Amin yang mencerminkan etos kerja yang kuat, integrasi, dan nilai-nilai agama sangat dalam dunia kerja saat ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kelompok 3 itu sudah menjawab. Kelompok 3 menjawab nomor 3 dan nomor 4 ya. Yang 3, bagaimana sikap Pak Amin mencerminkan nilai-nilai Islam dalam bekerja? Yang pertama tadi apa? Jujur dan amanah. Ya, jujur dan amanah, tidak berbohong. Kemudian yang keempat, menurut kalian, berarti pendapat kelompok kalian, apakah sikap Pak Amin bisa diterapkan dalam dunia kerja sekarang ini? Jelaskan. Bisa. Apa alasannya? Sikap Pak Amin yang mencerminkan etos kerja yang kuat, integrasi, dan nilai-nilai agama yang sangat dalam dunia kerja saat ini. Oke, ya. Jadi bisa, karena apa? Karena sikap jujur dan amanah tetap relevan di dunia kerja modern ya, dan menciptakan kepercayaan. Oke, baik ya, silakan duduk dan beri aplaus untuk kelompok. Bapak masih diskusi kali ini, Bapak Amir dan nilai nanti akan Bapak diskusikan setelah pelajaran berikutnya ya. Oke ya, siapa yang bisa menyimpulkan studi kasus yang kalian baca tadi? Silakan. Siapa? Oke, ayo silakan. Bina. Kesimpulan studi kasus dedikasi Pak Amin. Studi kasus ini menggambarkan sosok Pak Amin sebagai seorang pekerja yang memiliki etos tinggi, jujur, sederhana, dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Ia menolak menerima bayaran berlebihan dari Pak Dodi karena merasa bahwa pekerjaannya belum sebanding dengan imbalan tersebut. Menunjukkan prinsip keadilan dan keikhlasan dalam Islam. Sikap Pak Amin mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menjadi sifat utama. Di zaman sekarang, sikap seperti ini memang sulit, namun tetap bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki komitmen kuat,
dan nilai agama dan moral. Kisah ini menjadi teladan bagi siswa untuk selalu bekerja keras, jujur, dan tidak tergoda oleh imbalan duniawi yang berlebihan. Contoh konkret dari meneladani sikap Pak Amin di sekolah adalah dengan mengembalikan barang yang ditemukan, menghindari mencontek, serta menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan jujur. Oke, ya tepuk tangan untuk Vina. Kesimpulannya sudah sangat padat dan jelas. Oke. Ya, jadi kalau kesimpulannya, ya Pak Amin itu mempunyai sikap yang tanggung jawab, kemudian amanah, ya tidak curang dan tidak berbohong. Kalau di sekolah seperti apa? Etos kerjanya itu contohnya seperti apa tadi? Disiplin, tanggung jawab, disiplin. Ya, oke. Ada pertanyaan pada kali ini? Tidak. Nah, Bapak tanya ya sama kalian, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Ya. Oke. Terima kasih. Dan apakah hasil dari pembelajaran ini yang kamu dapat? Adanya sikap jujur. Apakah bisa kalian aplikasikan sebagai siswa? Ya, tanggung jawab, harus disiplin. Ya, baik ya. Oke, terima kasih kepada anak-anak semuanya. Ya, dari awal sampai akhir, alhamdulillah kalian fokus kepada pembelajaran ini. Ya, dan selanjutnya nanti untuk minggu depan kita belajar tentang ya, dan Bapak, marilah kita sama-sama ya, karena pembelajaran sudah selesai, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan Bapak Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.